Udah ya, saya udah rekam, kita mulai ya. Jadi hari ini kita membahas dasar-dasar PHP ya, karena Anda dianggap baru belajar tentang PHP. Kelihatan ya PowerPoint saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, suara saya kedengaran jelas? Kedengeran, Jelas, Pak. Pak. Kedengaran. Ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak, suaranya. Oke, kita mulai ya dari sejarah dulu. PHP ya. Jadi kalau sejarah ini pertama PHP dibuat oleh seorang Denmark ya. Campuran Denmark sama Kanada. Si Rasmus Lerdorf tahun 94. Ya, tahun 94 PHP. Jadi sebenarnya kalau hitungan ini belum lama ya PHP ini. Pada awal dibuat, PHP ini kepanjangannya personal homepage ya, PHP. Ya, ya, kenapa? Karena waktu itu memang kalau kita balik ke belakang ya, tahun 94 internet itu belum ini ya, belum kayak sekarang ya, masih jauh lah. Di Indonesia sendiri belum ada ya, 94 itu. Belum kita kenal adanya internet ya. Kita malah baru-baru tahu ada komputer waktu itu ya. Di Indonesia itu kan baru internet ini baru mulai mulai berkembang itu kan tahun 2000 ya, tahun 2000 ke atas. Ya tahun-tahun 9 inilah ya saya kuliah dulu tahun 97 sudah ada tapi internetnya masih ala kadarnya ya. Mulai benar-benar ini mulai benar-benar penggunaannya cukup eh, cukup mulai berkembang pesat gitu ya itu dari tahun 2005 ke atas lah. Ini awalnya lah gitu. Ini masih awal ya, belum begitu ini ya, tapi tahun 2005 ke atas sampai nanti tahun nah paling naik itu penggunaan internet itu waktu pandemi ya, tahun 2019 tahun 2020. Nah, itu naik ya. Kenapa? Karena memang kita semuanya tergantung pada internet. Nah, pada awal dibuat orang membuat aplikasi web itu eh, pakai bahasa C ya. Ya. Programnya ya HTML ya, tapi untuk bisa tersambung ke ini ke apa? Ke server gitu ya, bisa mengakses file itu Pak masih pakai bahasa C ya. Nah, oleh si Rasmus Lerdorf ini dia dia buat sendiri ya. Itu namanya dulu istilahnya CGI ya. Nama penghubung dari HTML ke file ya atau mungkin ke database gitu ya CGI. Nah, si Rasmus Lerdorf ini membuat aplikasi CGI. CGI itu kan gateway ya, interface yang membuat gateway sendiri yang dia beri namanya personal homepage ya. Ya mau buat sendiri namanya personal homepage yang untuk codingnya disebutnya dengan FI ya, form interpreted ya. Jadi PHP itu pertama kali singkatannya personal homepage pada saat awal ya. Nah, tetapi sekarang, karena PHP itu sudah menjadi sebuah ya yang namanya preprocessor ya. Prosesor ini istilah di mana dia mengolah sebuah script untuk menjadi script yang lain yang menjadi hypertext ya dari sebuah script menjadi script hypertext. Maka singkatan PHP ini kurang sehingga disebutlah dia hypertext preprocessor, hypertext preprocessor, tetapi asal mulanya kan dari PHP sehingga singkatannya jadi PHP hypertext preprocessor. Tetap PHP juga. Yang P-nya apa? P-nya PHP. PHP hanya hypertext, P-nya prosesor. Nah, singkatan-singkatan seperti ini disebut singkatan rekursif. Karena akronimnya berulang ya. Berulang. PHP sendiri di dalamnya udah ada PHP, singkatannya PHP. Ini semua kan kalau disingkat apa? PHP. Nah, jadi di dalam ini orang-orang IT, orang-orang komputer itu suka buat singkatannya begitu-begitu ya. Rekursif namanya rekursif. Kenapa pakai rekursif? Karena memang ada pemrograman ya. Kalau Anda belajar algoritma yang sudah ini ya, yang tingkat menengah itu pasti ada algoritma rekursif. Algoritma rekursif itu sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri.
Nah, kayak ini kan ini kan PHP tapi di dalamnya ada dirinya sendiri. Nah, unik lah gitu ya. Untuk memperlihatkan keunikan aja ya. Keunikan singkatan gitu. Sehingga kalau Anda ditanya, apa sih kepanjangan dari PHP? PHP itu P-nya apa? P-nya PHP. Lah, kok begitu singkatannya? Ya begitu orang IT. Orang IT itu suka nyentrik ya. PHP, P-nya itu apa? P-nya PHP. Ya. Hanya baru hypertext prosesor. Itu bukan bukan sebuah akronim yang salah gitu bagi orang IT ya. Secara IT itu nggak salah. Karena belajar dari algoritma rekursif di mana dia memanggil dia. Jadi di PHP ada lagi PHP. Walaupun PHP itu pada awalnya singkatannya adalah personal homepage ya, sebuah halaman 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 apa halaman web yang digunakan untuk pribadi ya. Gitulah dulu. Maksudnya digunakan si Rasmod Lerdop dia membuat halaman web untuk dirinya sendiri gitu. Tapi kemudian PHP ini dibuat open source. Skrip PHP ini oleh si Rasmus dilemparnya ke publik ya lewat internet sehingga diperbaiki rame-rame, dilengkapi rame-rame sehingga menjadi PHP yang lengkap seperti sekarang ya. Kemudian PHP juga pernah dibeli oleh sebuah perusahaan namanya Zen ya. Ada perusahaan namanya Zen itu PHP ini karena bersifat open source dan terbuka, PHP itu dia bersihkan ya coding-codingnya dia bersihkan, dia buat jadi lebih cepat gitu. Sejak saat itulah keluar PHP versi 3. Kemudian sekarang PHP 4, PHP 5. Sekarang PHP sudah versi yang ayo siapa yang tahu? PHP sekarang terakhir versi PHP sekarang versi siapa yang tahu? Ayo cepat-cepatan. Delapan, Pak. Versi 8. Versi 8. Ya. Pertama kali PHP ini banyak digunakan di internet itu PHP versi 3 dulu ya. Versi 3 ya. Kemudian mulai dia pakai modul ya, banyak digunakan untuk ini, untuk apa? Untuk namanya CMS itu PHP versi 5. Nah, nanti Anda akan lihat ya beberapa versi PHP ya. Kalau ada program web dibuat dulu pakai PHP 5, waktu dijalankan di PHP 7 banyak errornya itu. Makanya versi-versi kalau Anda menemukan aplikasi web gitu ya, Anda harus lihat ini PHP-nya dulunya pakai PHP versi berapa gitu. Karena kalau dijalankan di versi yang lain, sebagian jalan nanti sebagian ada halamannya yang error. Jadi memang tidak benar-benar kompatibel ya versi-versi PHP. Ya, PHP sekarang terakhir tadi dicek oleh temannya versi 8. Berarti yang PHP versi 5 ya enggak tidak apa kalau dijalankan di PHP versi 8, wow langsung errornya banyak. Oke, itu sekilas tentang sejarah ya masalah PHP ini. PHP ini adalah istilah khusus untuk orang IT, untuk orang komputer, untuk orang programmer. PHP itu punya singkatan sendiri. Ya, tuh, Anda pakai bahasa galau, PHP itu punya singkatannya sendiri. Ya, anak-anak. Kalau Anda ini bahasa apa namanya? Bahasa anak muda, PHP itu apa sih? PHP itu apa? Ayo, kok takut? Halo, masa nggak tahu? Saya aja tahu ya. Tapi saya tanya ini apa? PHP itu apa? Kalau yang bukan orang IT. Memberi harapan palsu, Pak. Iya. Kok takut kamu Abimanyu? Iya, sampai ada sebuah forum diskusi, judul forumnya PHP. Nah, orang yang baru belajar PHP jurusan teknologi informasi, dia masuk ke forum itu. Pas dia lihat lah, ini kok nggak ada codingnya ya? Ternyata PHP-nya bukan PHP yang di mata kuliah dia. Ya. Nah, yang lain ada orang buat forum PHP, PHP pemrograman. Iya, ada ini anak-anak baru muda ya, anak baru ini. Wah, dia lagi ini cari-cari tentang PHP gitu. Wah, masuk dia ini kok banyak kode-kode yang aneh.
Rupanya orang lagi belajar PHP di forum itu. Ya, tapi di PHP di kita saat ini adalah PHP orang komputer ya. PHP-nya yang kepanjangan pertamanya personal homepage. Nah, yang sekarang itu jadi PHP Hypertext Preprocessor. Oke, itu sejarah. Nah, sekarang cara kerja PHP ya. Anda kan sudah belajar HTML ya di semester 1 ya, belajar HTML. Jadi PHP itu diletakkan di web server. Program PHP itu letaknya harus diletakkan di web server, nggak bisa diletakkan di tempat yang bukan web server. Wajib ya, wajib. Hukumnya wajib. Jadi PHP itu diletakkan di server karena dia akan dijalankan oleh web server. Jadi kode-kode PHP kita akan dijalankan di web server. Artinya kalau kita mau belajar PHP, maka kita harus punya web server. Kita harus punya web server. Kenapa? Karena program PHP kita akan dijalankan oleh web server. Nah, pada mata kuliah ini, web server yang akan kita gunakan itu namanya Apache. Tapi web server tidak hanya Apache ya. Kebetulan Apache itu cukup banyak lah yang menggunakannya. Kan kemarin udah kita bahas ya, ada IIS, ada NGI, ya, ada HTTPD gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Kalau di Linux ya. Tapi yang akan kita gunakan nanti Apache. Berarti di dalam komputer Anda harus ada Apache. Untuk apa Pak Apache itu? Untuk web server. Nah, web server. Kenapa harus ada web server? Karena PHP jalannya di web server. Nggak bisa kalau dijalankan di browser langsung dia. Nah, kalau browser ini kan klien. Nah, kalau PHP dijalankan langsung di klien, dia akan aneh hasilnya ya, tidak sesuai harapan. Jadi harus diletakkan nanti di web server. Nanti kita akan lihat ya, kita contohkan nanti. Ya. Nah, di web server, waktu program PHP kita jalankan, nanti hasilnya akan dikirim ke browser. Tapi yang dikirim ke browser itu dokumen HTML-nya, bukan PHP-nya. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, misal Anda buka program PHP di sebuah halaman web ya. Kan biasanya kan yang kita buka kan PHP ya. Program-program besar itu banyak pakai PHP aja ya, kayak Facebook ya. Itu pakai PHP dia. Apalagi yang pakai PHP ya. Portal kita juga pakai PHP gitu ya. Kebanyakan program lah gitu. Kebanyakan web lah gitu ya. Web yang ada di internet itu untuk saat ini 70% itu pakai PHP script. Nah, program PHP-nya itu adanya di server dia. Waktu kita buka, kan dikirim ke browser kita. Itu yang dikirim bukan PHP-nya, tapi HTML-nya. Nah, gitu. Makanya kita nggak pernah tahu gimana coding PHP di Facebook. Gitu ya. Kenapa? Karena yang dikirim ke kita, yang kita lihat itu pakai browser itu adalah HTML. Itu prinsip yang harusnya. Jadi, web server mengembalikan kode HTML ke browser ini. Ke browser. Jadi waktu kita minta, kita ngetik facebook.com, itu namanya kan HTTP request. Ya. Kita minta facebook.com, maka diolah di servernya Facebook, PHP-nya diolah, nah nanti dikirim untuk ditampilkan browser, itu yang dikirim itu hanya HTML. Sehingga ini salah satu keamanan ya, aman. Jadi orang nggak pernah tahu aplikasi Facebook itu bagaimana sih. Nah, nggak bisa tahu kita codingnya. Kenapa? Karena yang dikirim ke kita cuma HTML-nya. Itulah kerja program PHP. Jadi intinya dua, kode PHP jalannya di web server. Berarti nanti harus ada web server kalau kita mau belajar PHP. Yang kedua, web server itu yang dikirimnya ke browser itu adalah kode HTML, bukan kode PHP-nya. Kode PHP-nya tetap tinggal di server. Nggak bisa kita nyurinya. Kalau mau nyurinya ya kita curi servernya. Artinya kita nggak tahu gimana sih program, gimana sih orang buat Facebook itu. Wah, gimana sih orang buat aplikasi web yang ini kok canggih banget. Nah, kita nggak bisa ambil semua. Kenapa? Karena programnya tetap masih tinggal di server, yang di kita hanya
kode HTML atau kodenya yang kode-kode yang kode kliennya ya, HTML-nya, CSS-nya, JavaScript-nya itu oke dikirim ke browser kita. Kirim ke browser kita. Tapi yang yang script servernya. Nah, PHP itu kan script server kemarin. Kenapa disebut script server? Karena dia letaknya di server. Sedangkan JavaScript itu adalah script yang client. Kenapa disebut client? Karena dia jalannya di client, yang menjalankannya itu web browser. Jadi kalau Anda lagi belajar JavaScript, nggak perlu ada web server. Bisa dicoba gitu ya. Kita lakukan percobaan gitu. Oke, itu cara kerja PHP. Kita lanjut. Nah, format program PHP. Nah, kalau Anda buat program PHP, skripnya bisa diletakkan di mana saja di dalam program kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Diwakili dengan tanda tanya PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya PHP. Nah, gitu ya. Sebaiknya lengkap ya tanda tanya PHP dengan penutup. Lihat ini ya, tanda tanya PHP. Tanda ini nggak boleh pakai spasi ya, nulisnya tulis apa ini lebih kecil, kemudian tanda tanya, kemudian huruf PHP. Huruf kecil semua ya, PHP. Nah, nanti kode kita di sini nanti ditutup. Kalau udah PHP-nya udah selesai ditutup dengan tanda tanya, tanda lebih besar. Gitu. Kode ini ya, ini awalnya, ini penutupnya. Ini contohnya, ini awalnya, ini penutupnya. Nah, kode PHP kita di sini, di antaranya ya, di antaranya. Oke, ini contoh ya, ini contoh program yang ada HTML-nya, ada PHP-nya. Nah, sampai di sini ini HTML ini. Ini sampai di sini HTML. Nah, ini PHP. Echo itu perintah PHP ya. Echo hello world ini perintah PHP, ini PHP. Tapi harus ini kan HTML ya, ini HTML. Oke. HTML itu kan perintah HTML, body, H1 itu kan kode HTML ya. Tapi echo ini perintah PHP untuk mencetak ke layar kata-kata hello world. Maka harus pakai tanda awal tadi. Tanda ini ya, tanda tanya PHP dengan tanda tanya penutupnya. Gitu. Nah, kalau udah ditutup gimana? Kalau udah ditutup ini kodenya HTML lagi. Nah, artinya boleh kita campur di dalam file kita. Ada HTML, ada PHP, boleh. PHP semua juga boleh nanti ya. Di dalam file program kita PHP semua juga boleh. Tapi tetap harus ada penandanya. Penandanya itu awalnya pakai tanda tag PHP dengan penutup tanda tanya itu ya tadi. Jadi boleh diletakkan di mana saja. Boleh diletakkan di mana saja nanti. Malah boleh digabung dengan script HTML ini contohnya. Kalau digabung. Nah, ada beberapa karakteristik PHP ini yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, PHP itu case sensitif. Huruf besar sama huruf kecil sama PHP dianggap berbeda. Ya, dianggap berbeda. Jadi, kalau Anda melihat program orang, kalau ditulisnya huruf kecil, berarti di tempat lain juga untuk nama itu harus huruf kecil juga. Gitu. Kalau huruf besar, dia harus huruf besar juga. Gitu. Bukan berarti harus huruf kecil semua, bukan. Harus mengikuti deklarasi yang di atasnya. Kalau campur huruf besar huruf kecil harus dicampur juga huruf besar sama huruf kecil. Itu istilahnya adalah case sensitive. Huruf besar kecil dianggap sebagai variabel atau identitas yang berbeda ya. Nah, PHP sama bahasa C ya. Bahasa C, C++, Java itu semua case sensitive. PHP juga sensitif. Yang tidak case sensitive nanti waktu Anda belajar Visual Basic. Nah, Visual Basic itu tidak case sensitive. Yang lain, bahasa pemrogram yang lain itu case sensitive semua. Oke. Kemudian variabel. Nah, variabel di PHP harus diawali dengan tanda ini. Tanda string ya, saya bacanya tanda string. Misalkan ada variabel A. Kita kan biasa ngasih nasab variabel A, variabel nama gitu ya. Nah, di PHP, variabel ini di awalnya harus kasih tanda string. Tanda dolar ya. Dolar ini tanda string lah gitu ya. Kemudian komentar pada PHP itu pakai tanda gini, kayak bahasa C ya. Nah, tapi PHP bisa tanda hash kayak gini ya. Tanda pagar ya, boleh. Itu kalau untuk komentar satu baris. Tapi kalau komentar banyak baris ya pakai kayak bahasa C, pakai tanda backslash, ini tanda
bintang. Nanti di sini komentarnya ada berapa baris gitu ya, baru ditutup dengan bintang dengan kembali ke ini ya, ke eh, apa, ke slash ya, slash atau backslash itu ada miring gitu ya. Oke, itu untuk komentar di PHP. Mirip bahasa C lah untuk komentarnya. Tapi kalau variabelnya beda sama sekali ya. Kemudian variabel ini tidak perlu dideklarasikan. Kalau bahasa C, Java itu kan harus kita kita definisikan di atas. Di PHP enggak, dipermudah ya. Jadi PHP ini lebih mudah dalam hal mengurus variabel ya, mengelola variabel untuk programmer itu PHP lebih mudah ketimbang bahasa C, bahasa Java ya. Kayak Python ya, Python juga tidak perlu dideklarasikan. Nah, kemudian kalau kita buat program PHP kan kita kasih extension ya. Nah, extensionnya titik PHP. Contohnya kita buat program PHP namanya coba. Jadi dia jadi coba titik PHP gitu. Kalau tes PHP. Kalau indeks PHP. Nah, kalau kita pakai Windows, kita lagi buat program PHP pakai Windows. Program kita letakkan di mana? Nah, jadi bukan di sembarang tempat. Karena kan harus kita letakkan di web server tadi sini. Jadi kalau Anda buat program, Anda letakkan di dalam folder htdoc. Nah, gitu nanti Anda letakkan dalam program htdoc di dalam examnya Anda ya. Ini kan udah pada install exam kan? Anda letakkan di dalam htdoc ya. Di dalam folder htdoc. Jadi semua program yang kita akses pakai browser itu letaknya di dalam folder htdoc nanti. Oke, nah sekarang arsitektur ya. Arsitektur. Jadi waktu kita lagi belajar PHP atau programmer lagi membuat program PHP. Nah, client nama servernya letaknya di satu komputer. Letaknya di komputer itu juga ya. Client itu browsernya, misalkan di Chrome. Berarti di komputer itu juga harus ada web server. Nah, web servernya nanti Apache gitu. Itu letaknya di satu komputer. Saat kita membangunnya, saat kita membuat programnya itu letaknya di dalam satu komputer. Tetapi nanti waktu implementasi itu harus terpisah, kliennya di komputer sendiri, servernya di komputer lain. Itu saat implementasi nanti. Client dan server merupakan komputer atau host yang berbeda yang dihubungkan oleh inter itu saat implementasi. Tapi saat kita membangun, mendevelop ya, atau termasuk sekarang ini saat nanti Anda belajar, itu letaknya di satu komputer aja, sehingga cukup pakai satu komputer. Walaupun di komputer itu nanti ada client, ada server. Yang dimaksud client nanti browser, yang dimaksud server nanti Apache. Berarti harus ada Apache di program Anda nanti di laptop Anda ya. Gimana mengaksesnya? Mengaksesnya lewat browser pakai IP. IP-nya 127.0.0.1 ini ya, pakai IP versi 4 ya. Nah, kalau nggak suka pakai IP boleh juga pakai namanya localhost. Boleh nanti pakai IP atau pakai localhost. Nah, sehingga kalau pakai web kita membukanya HTTP localhost gini. Localhost itu berarti kita letaknya di komputer kita juga itu lokal ya, lokal. Host itu kan artinya komputer ya. Berarti komputernya letaknya di situ juga. Nah, kalau kita mengakses alamatnya HTTP localhost, yang kita akses itu letaknya di exam htdoc. Ini ya. Nah, kalau kita buat localhost garis miring ada kuliah, berarti di dalam htdoc harus ada folder kuliah gitu persamaannya ya antara URL dengan letak folder di Windows. Ini kalau pakai Windows ya. Kalau pakai Linux nanti beda lagi ya. Linux biasa di dalam /var ya, /var. Beda ininya letaknya. Tapi ini Anda kan kebanyakan pakai Windows ya. Ada yang pakai Linux nggak? Ada nggak? Lu? Baru install doang, Pak. Oh, baru install doang Linuxnya ya. Pakai Linux juga bisa nanti, tapi letak foldernya nanti beda. Kan Anda pakai Windows ya. Nah, kalau Anda mau, kan Anda manggilnya localhost ya. Bisa nggak manggilnya nggak localhost, tapi manggilnya pakai nama yang terserah Anda gitu. Misalkan webku.com gitu. Websaya.com gitu. Bisa nggak? Bisa. Kalau di localhost bisa ya. Nanti kita cobakan ya. Webku.com gitu bisa. Di mana Pak mengubah-ubahnya? Di sini. Kalau Anda pakai Windows 10, di C, Windows System 32, driver, etc, host. Tuh, Anda ganti yang 127.0.0.1 ini Anda ganti dengan webku. Jangan localhost. Nanti langsung itu. Anda nggak perlu panggil pakai localhost, tapi yang Anda panggil nama yang terserah Anda gitu. Mau saya.com, mau kamu.com, mau websaya.com, mau apa gitu bisa Anda ganti. Oke, kita coba ya. Yang mau saya coba apa dulu ya? Yang inilah. Nah, pertama kan Anda apa ini? Anda pertama
menginstal dulu Exam ya. Kenapa Exam? Karena di dalam Exam ada Apache kan gitu kemarin ya. Di dalam jadi waktu cara menginstal Apache, install aja melalui Exam karena sekali kita install langsung ada ini tadi ya. Ini contohnya. Nah, Anda download dulu ini. Ini Anda download di mana downloadnya ya? Coba Anda download ini di mana downloadnya? Anda download di ya Anda carilah di Google ya. Exam ya. Ini tadi saya download itu versinya versi examnya versi 8 ya. Examnya versi 8 ya. 168 mega tadi. Kemudian nah install. Installnya nanti dia milih mau Anda letakkan di C, di D atau di E terserah ya. Tapi kalau saya anjurkan jangan letakkan di C, letakkan kalau ada folder, ada directory, ada drive lain letakkan di D atau di E. Kalau saya letaknya di E nih, ini examnya nih. Exam letaknya di E. Anda install dengan kan ada modulnya ya. Saya kan kasih Anda mana tahu ada yang nggak tahu ini cara installnya. Tapi ini versi lama ya. Ini masih versi 17. Exam versi lama. Nah, inilah Anda install aja. Nanti dia nanya ini, mau diletakkan di mana? Nah, kalau saya nggak di C, tapi punya saya di E. Nah, ini dia nanti ya gitulah cara install ada di itu Anda kemudian tadi ya ini. Kemudian saya letakkan di E. Nah, ini kalau saya buka, saya double klik. Nah, ini ada banyak folder di dalam examnya. Exam itu apa kemarin X-nya? X-nya apa? X-nya apa? Halo, X-nya? Exam, X-nya? X-nya artinya server. Nah, gitu ya. A-nya apa? A-nya apa? Apache, Pak. Apache. Ya, Apache. Khairul Musta'an ya. Exam, A-M. M-nya? MySQL. MySQL. Kemudian XAMP. P-nya yang pertama. P pertama apa? PHP. PHP. Ini ya PHP. P yang kedua? Iya, Pak. P yang kedua? Per. Ini per ya. P yang kedua per. Jadi PHP. Ini MySQL. Ini Apache. Jadi ini Apache. Ini web server ini. Ini web server ini. Ada Apache ini ya. Excel. Ini isinya web server ya. Kalau MySQL ini isinya nih. MySQL. Anda buka, kalau udah Anda install, Anda lihat-lihat aja ya. Apa ya, lihat-lihat gitu ya. Kemudian kalau apa tadi, ada exam, ada Apache tadi udah ya. PHP ya, PHP ini. Wah, ini PHP. Programnya itu ya, servernya ya. Kemudian ada peer ya, peer kita belum pakai ya. Nah, tapi kalau Anda nanti mau buat program PHP, letakkan di htdoc. Programnya letakkan di htdoc. Programnya letakkan di htdoc ya. Nah, programnya diketik pakai apa? Ketik apa? Ketik pakai editor yang Anda suka. Bisa apa yang paling sederhana ya? Ngetiknya bisa pakai Notepad. Boleh nggak Pak pakai Notepad ini? Boleh nggak pakai ini? Boleh, silakan aja. Tapi kalau pakai ini kan sangat sederhana ya, nggak ada warna-warninya, nggak ada pengaturan-pengaturan tabnya. Pakai apa lain selain pakai Notepad? Visual, Pak. Iya, ya. Sekarang orang banyak pakai VS Code ya. Ya, Visual Studio Code. Boleh juga pakai Notepad++. Mana? Ini ada. Notepad++. Nah, ini contohnya di Notepad++. Ini ya, file, file ini ya. File, new. Ini ketik aja di sini. PHP, enter. Gitu. Boleh. Ini namanya Notepad++. Atau apalagi, pokoknya editor lah namanya. Nah, tapi orang saat ini banyak pakai ini VS Code ini, banyak Visual Studio Code. Ini saya buka ya. Sekarang jadi editor yang paling laku ya. Bukan karena dibeli, laku karena gratis. Punya Microsoft. Orang bilang tumben ini Microsoft baik hati. Ngasih yang gratis. Nah, gini ini dia terbuka pertama kali. Wah, your CPU is ya gini ya.
Oke, kalau Anda mulai mau folder bisa, mau file bisa ya di get start ya. Ini new file, ini new folder atau dari sini juga bisa ya. Ada mau mengawalinya dari folder atau mau file ya. Misalkan saya mulai dari folder ya, open folder. Nah, saya cari ini E-nya di htdoc-nya ini. Masuk ke htdoc-nya aja langsung. Ini select folder. Gitu ya. Ya, nanti langsung sini ada ini. Nah, ini htdoc. Ini htdoc ini ada dashboard, ada ini. Kita mau mulai program. Mulai program begitu ya. Apa? Saya klik ini tadi ya, new ya. Ketik aja pertama titik PHP, misalkan namanya pertama titik PHP. Jadi ekstensinya kan tadi PHP. Udah ini diklik aja sembarang tempat. Nah, ini udah jadi di sini. Nah, mana dia pertama titik PHP? Nah, ini kosong deh, masih kosong. Ini dia pertama titik PHP. Tadi kebuka, saya tutup dulu ya. Ini pertama titik. Gimana Pak buat program PHP? Apa tadi yang pertama? Tanda tanya PHP. Ini biasanya orang kalau apa di enter aja langsung dikasih tutup biar jangan lupa nanti. Nah, kode PHP kita di sini yang kita ketikkan. Apa contoh kode PHP? Echo, nanti ngasih nama variabel, menghitung, perintah for, perintah while gitu. Itu harus berada di antara tanda tanya PHP dengan penutupnya. Ini kelihatan ya atau kekecilan ya? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Iya, kalau kalau Anda pakai HP nggak kelihatan. Ini bisa saya besarkan nggak ya? Besar, 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 besar. Zoom. Besar itu zoom in ya? Wah, lebih besar nggak? Dikit ya, lumayan ya. Ya, jadi ini nama file tadi PHP. Misalkan saya mau mencetak kata-kata hello world, echo, nah, gitu ya. Perintahnya echo kalau mencetak ya, mencetak ke layar echo, kata-katanya dalam tanda petik itu ya, hello world, titik. Nah, udah gini aja. Ini kita simpan, jangan lupa disimpan. Simpan boleh pakai ini aja ya, ini save gini, Ctrl S, simpan. Saya lagi jadi di sini. Nah, kalau sudah, ini letaknya di mana? Kita lihat letaknya di dalam, kalau saya tadi di sini di E ya. Di mana? Di E exam htdoc. Nah, harus di sini letaknya, harus di htdoc. Ini dia pertama titik PHP. Nah, inilah yang kalau mau kita coba, kita hidupkan dulu ini. Exam kita ini harus kita hidupkan ininya apa? Apache-nya. Ini kalau saya stop, ini kan kalau tulisannya start berarti Apache-nya belum hidup. Apache itu kan web server ya. Karena saya mau mencoba PHP, PHP itu letaknya di server, maka Apache-nya saya start. Nah, baru jalan. Tunggu, masih mutar dia. Nah, ini PHP-nya baru jalan. Gimana cara menguji PHP-nya jalan atau enggak? Nah, cara menguji PHP kita jalan atau tidak, itu kita ketikkan begini. Kita ketikkan apa tadi? HTTP, jangan pakai S ya. HTTP titik dua apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Boleh pakai IP ya. Kalau IP 127. Localhost. Ya, saya pakai 127 dulu ya. 127.0.0.1. Boleh begini. Ini saya enter ini, lihat. Ini terbuka ini. Kalau terbuka begini berarti Apache-nya sudah jalan. Tapi kalau Apache-nya mati, kadang-kadang kan Anda lupa ya. Ini kan lagi off ya. Ini kalau saya refresh, lihat apa katanya. Nah, error katanya, nggak ada tuh katanya. Periksa sambungan katanya. Padahal Apache kita yang mati ya. Jadi jangan lupa kalau lagi percobaan ini dari exam sini, dari kontrolnya ini di start. Di start. Baru coba pakai 127.0.0.1. Ini dashboardnya dia buat otomatis ya. Ini di enter. Nah, ini artinya udah. Atau 127.0.0.1 ini sama dengan apa? Ini sama dengan gini, sama dengan localhost. Boleh pakai localhost, nggak perlu pakai angka. Boleh nggak pakai angka. Nah, ini kan sama hasilnya, lihat ini. Kiri 127.0.0.1 ini localhost, sama hasilnya. Sama hasilnya. Boleh nggak Pak pakai nama lain nggak localhost? Boleh, tapi Anda setting tadi di mana tadi ya? Di sini C Windows System 32 driver etc host. Coba tadi. Apa tadi? Di mana tadi? Siapa yang ingat di mana? Di C. Di mana? Siapa yang ingat? Di C
Siapa tadi? Windows ya? Windows. Iya, Pak. Windows. Terus apa tadi? Driver ya? Apa tadi? Ayo. Local 32. Iya. Windows. Sistem 32 ya. Kemudian driver, kemudian drivers, kemudian etc. Nah ini file host ini. Dan Anda buka aja pakai editor yang boleh apa juga ya. Boleh Notepad, boleh ini harus saya banyak editor ini. Nah, Notepad ada nggak ya? Yang paling ini. Boleh juga pakai VS Code juga boleh. Di edit ini yang file host S ini diedit ya. Edit boleh mau pakai apa ya saya ngeditnya. Saya edit pakai ini ya. Gitu. Nah, ini diedit. Inilah ini kan ada 127.01 ganti ini tadi udah saya ganti pakai webku.com. Kalau sudah ditutup atau disimpan ya. Kalau sudah ditutup atau disimpan tadi. Nah, sekarang lihat ini. Ini kalau saya buka dengan apa tadi? Saya ganti apa tadi? Web http Webku.com. Iya, webku.com. Nah, webku.com. Nah, bisa dia sama gitu. Boleh kita ganti sama nama kita ya. Webku.com. Nah, sekarang kita coba buat program tadi, nama programnya apa tadi? Udah tadi ya. Nama programnya pertama titik PHP. Letaknya di mana ini? Pertama ini. Letaknya di folder apa? Letaknya di folder apa? Pertama titik PHP itu letaknya di folder apa? Di folder htdoc, Pak. Nah, htdoc itu kan sampai, ini saya ke localhost saja, kan sampai sini ya. Nah, ini kan htdoc. Di sini saya ketikkan pertama titik php. Lihat, saya enter. Nah, udah jalan. Hello world. Gitu. Artinya ini memang hello world ini muncul dari coding saya yang ini. Ini kalau saya tambah lagi ekonya. Eko, selamat sore, Unsada. Nah, ini untuk buktikannya ya. Nah, ini simpan ya dengan Ctrl S ya. Pakai icon boleh ya. Nah, ini lihat, saya ke sini lagi. Saya apa ini nih supaya lihat perubahan saya apain? Refresh ya ini. Ini saya pakai Chrome ya. Ini saya refresh. Nah, error. Baris ketiga. Apa yang error? Apa yang error di sini? Errornya apa? Apa errornya? Titik ya, Pak? Titiknya nggak ada tuh. Mana titiknya di mana? Titik Titik di di mana? sampingnya Unsada. Oh, di sini ada titik. Oh, enggak, titik ini enggak wajib ya. Ini karena memang biasanya Hello World pakai titik. Perlu ini enggak titik koma di akhirnya? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu. Iya, Pak. Diakhiri dengan titik koma. Ini di refresh. Nah, ini ada dua ini. Hello World, selamat sore Unsada. Loh, ini kenapa kok nyatu dia dalam satu baris? Nah, kita ke coding lagi. Nah, kita baru di dalam echo boleh kita letakkan perintah HTML dalam tanda petik. Titik koma tadi. Apa di dalam perintah HTML supaya turun ke bawah? BR, Pak. BR. Nah, lihat, kita letakkan dalam titik ini BR-nya. Nah, jadi ini HTML, tapi ini bukan HTML, ini PHP. Kenapa? Kan ada echo. Nah, kalau nanti kita mau buat HTML di sini, di luar di sini. Nah, di sini boleh HTML, boleh BR aja di sini. Atau boleh di sini juga boleh sini BR aja. Kenapa? Karena ini HTML, tapi di antara ini adalah PHP. Ini coba saya jalankan ya. Saya simpan, saya jalankan ke sini dari lokal. Saya refresh. Nah, udah turun dia. Lah ini kok turun, Pak? Ini BR. Di mana BR-nya? Ini kan ada BR yang HTML ya, ini BR. BR di sini bekerja dia kan, turun dia kan tadi. BR sini. Jadi kalau di luar dari tanda tag PHP itu ya, tanda-tanda PHP itu kodenya HTML. Nah, kayak ini tadi. Nah, kalau tidak HTML untuk mencetak itu pakai echo. Echo itu perintah PHP. Justru kalau di sini saya kasih echo, error dia. Lihat, di sini saya kasih echo ya. Nah,
Eko, selamat sore gitu. Nah, lihat saya jalankan, saya simpan ya. Saya simpan. Nah, ini ya. Tulisannya bukan error ya, tapi tulisannya Eko selamat sore. Padahal mau kita apa? Mau kita selamat sore aja kan. Jadi kalau HTML itu dia benar-benar mencetak apa yang ada. Karena HTML kan dia memang nggak ada error ya. Dia adanya akan menampilkan apa yang kita minta gitu ya. Gitu. Jadi perintah echo ini tidak bekerja untuk mencetak, tapi justru semuanya dicetak. Tanda-tanda petiknya kelihatan di sini. Di sini tanda-tanda petiknya gitu. Artinya apa? Artinya ini di sini adalah kode HTML. Kode HTML. Oke, ini kita jalankan. Ini kode HTML. Nah, ini kode PHP ini yang namanya pertama PHP kita letakkan di mana? Kita letakkan di web server. Nanti pas dikirim ke browser, yang dikirimnya tadi apa? Yang dikirimnya ke HTML, Pak. HTML. Nah, lihat cara membuktikannya begini. Nah, ini saya refresh dulu ya. Nah, ini kan sudah dikirim ke browser. Saya lihat source code-nya. Ini klik kanan ya. Kalau Anda mau lihat di web apapun, ini klik kanan, lihat sumber ini ya. Lihat sumber halaman. Ini maksudnya source code-nya ya, coding-nya. Lihat, saya buka. Nah, lihat ini apa ini? Nggak ada lagi echo-nya. Padahal hello world ini kan echo tadi ya. Berarti yang kita buka ini bukan perintah PHP, tapi udah dijadikannya HTML ini. Lihat, ini HTML ini kan. Ini HTML biasa. Ya, ini yang penjelasan ini tadi. Ini HTML yang dikirimnya. Di sini PHP. Pas kita buka di sini, tadi saya buka di browser, saya lihat codingnya apa? Codingnya jadi HTML. PHP-nya tetap tinggal di sini, di server. Jadi kalau seandainya server ini letaknya di gedung lain, berarti ya tetap di gedung lain itu. Kalau ini kebetulan letaknya di komputer saya. Tapi kan nanti waktu implementasi, tadi udah kita bahas ya. Nah ini waktu implementasi kan client nama server itu yang benarnya itu letaknya di masing-masing komputer yang berbeda. Client itu mungkin komputer kita, laptop kita, handphone kita itu jadi client kemarin. Kalau server nanti itulah yang letaknya di dalam di dalam gedung yang besar di Singapura, di Amerika. Kalau di Unsada kemarin saya sebut mana di gedung rektorat kita. Nah itu server, servernya letaknya gitu. Karena client dengan server. Nah itulah yang nanti Anda cobakan di yang ada di modul ini. Ini mana dia? Ini Anda cobakan. Nah, ini Anda cobakan. Nah, ini Anda cobakan. Ini kumpulan dasar-dasar program. Ini Anda cobakan semua. Setelah Anda cobakan, filenya Anda satukan, Anda kumpulkan. Belum saya buat ya. Nah, dikumpulkannya di mana? Nah, saya mau buat sekalian buat dulu ya. Saya jadi ke sini ya. Saya mau buatkan biar nanti jangan lupa ini. Sini di form ya. Ini tugas apa ini? Tugas mata kuliah pemrograman internet. Malam ya, malam. Malam nggak ada AB ya? Malam. Oke, jadinya tugas mata kuliah pemrograman internet. Kelas malam. Ini nggak ada. Yang Anda kumpul nanti modul 1. Ya. Modul 1 apa kumpulan apa tadi modul 1 judulnya tuh? Di mana ya? Nah, ini ya kumpulan. Ini modul 1 ya. Ini modul 1 ya.
Kumpulan program dasar-dasar PHP. Kumpulan program dasar PHP. Kan ini ininya banyak ya, apanya? Nah, Anda upload di sini ya. Anda zip ya. Ini kan banyak deh. Nah, ini kan yang Anda ketik ini contoh satu, ketik dalam satu file, simpan namanya. Kalau dikasih namanya contoh satu, Anda kasih namanya contoh satu, ini contoh tiga, Anda coba ya. Anda lihat hasilnya ini contoh 5 dan selanjutnya itu. Kan jadi ada banyak file PHP ya. Kemudian nanti di sininya Anda kasih nama Anda ya di sininya ya, di sini. Jadi cara ngasih nama itu kasih begini, ini misalkan 2000 2000 2019 23. Ini apa ya? Sama namanya Oh, sama nama. Gini. Ini kan tadi komentar ya. Nah, boleh. Kalau mau Iya. 2 baris boleh juga. Kalau mau 2 baris gimana tadi? Kalau mau 2 baris di sini bintang, di sini bintang ya. dengan gini boleh. Intinya ada NIM sama nama Anda di semua file. Ada NIM dengan nama Anda di semua filenya. Nanti filenya kan banyak, Anda zip supaya jadi satu. Nah, itu Anda upload. Ini dia ya, upload. Ini udah tuh kawan internet kelas malam, ini udah kelas malam downloadnya. Ini udah dibuka. Nguploadnya kemana Pak? Nguploadnya ke sini. Salin. Nah, ini saya kasih Google Form ini. Ini kelas ini belum ada ininya ya, WA-nya. Atau sebenarnya nanti Belum, Pak. Belum ada grupnya. di praktek juga sama ya. Yang itu sebenarnya tugas praktek tadi ya, tapi karena kan kemarin kan nggak saya beri ya, jadi saya berinya baru tadi. Sama nanti. Nah, di sini boleh yang ini, boleh. Jadi tugasnya antara teori sama praktek satu tempat ya. Nah, nanti tugas Anda di sini semua itu. Ini lihat nih, yang statistik ini tadi pagi udah ada yang ngumpul ini. Ya, rajin ini 2 orang udah ngumpul deh. Itu tugas saya tadi nih. Kuliah tadi pagi ya, kuliah lain ya. Anda kuliah statistik juga nggak? Enggak ya, udah ya, semester lalu ya. Semester 2. Sudah, Pak. Statistik. Beda ya. Ya, gitu. Nah, Udah. sekarang karena Anda sudah hadir 13 orang. Yang hadir 13 orang. Absen, mana absen. Ini dia. Saya tutup. Udah absen 2 orang ya? Oh, ini yang praktek ya, salah, sorry. Yang kuliah hari ini. Kelas mana ini dia? Nah, saya panggil aja ya. Saya panggil yang hadir nyaut supaya kelihatan namanya di saya di apa? Saya Muhammad Abdul Farid. Kalau nggak nyaut Alfa ya. Adek Saiful Alam. Nabila Widiasanti. Hadir, Pak. Nabila yang rajin ya. Dapa Sarip CK. Hadir, Pak. Ada Mai Sarah. Masih di jalan, Pak, arah, Pak. Masih di jalan memang mau ke kampus. Lara masih di jalan. Muhammad Respati. Hadir Pak. Rian Surya. Hadir, Pak. Enggak kelihatan ya di saya ininya namanya. Saya gedein ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Tunggu. Ini lagi yang lain. Dinda Nurul. Hadir, Pak. Dimas Adil. Hadir Pak. Adil Aclis Setio. Hadir, Pak. Airul Mustaan. Hadir, Pak. Muhammad Hatta. Muhammad Faiz. Hadir, Pak. Hadir.
Cahyoga. Cahyoga. Yusuf Malik. Hadir, Pak. Siapa itu? Yusuf Malik? Hah? Yusuf Malik mana? Ya, Oh, ini Pak, saya Pak. tapi ke cewek kamu Pak, tadi. saya mau nanya. Tunggu dulu, ini udah ya. Saya simpan. Ini yang hadir 12 ya. Kita lihat dulu sini berapa ya. Pak, kalau yang belum isi KRS gimana ya, Pak? 10 sebentar. Ini siapa 2 orang? Ini kan absennya ini karena namanya belum ada ya. Itu ya kayak yang mau bertanya sekarang ya. Iya, Pak. Ya, berarti belum bisa saya absen kan nanti. Ini belum bisa saya absen. Coba buka kameranya nih. Nanti apalagi yang namanya belum diabsen ya. Mau kita buktikan Anda hadir ya. Ayo cepat kita screenshot. Siapa tadi yang dia apa katanya? Tidak ada apa namanya? Belum divalidasi ya. Belum validasi. Saya mau lihat nanti. Kapan ada ininya kita baru di absen nih. Ayo. 1 2 3 8 9 ya. 3 4 12 13 ya. 13 yang hadir. Oh, 12 ya dengan saya ya. Nah ya, ini saya kalau nggak lihat orangnya nanti dia komplain, Pak saya hadir Pak, oh nama kamu doang. Ini di tanda bendera. Anda juga bisa screenshot ya, yang nggak belum ada validasi screenshot juga ya, nanti tunjukkan ke saya. Bukti Anda hadir ya, ini saya juga mau screenshot. Jadi sama-sama kita. Oke, sudah. Silakan Anda coba-coba itu yang ada di modul, Anda baca, Anda coba. Kalau sudah Anda upload aja ke ini. Tapi untuk ya nanti kita untuk yang praktek nanti ada lagi ya. Oke, kalau sudah ada pertanyaan ya sampai di sini, ya kan? Saya tutup dengan nanti sebentar ini rekamannya lupa saya stop ya. Jadi kebanyakan